Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bodia. Oke, hari ini kita akan bahas tema 7, subtema 3, pembelajaran 2, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Kenapa kemarin Bodia tidak membuat video sendiri? Karena ada lain suatu hal yang Bodia itu belum siap. Sebenarnya itu materinya udah siap dari lama, tapi belum siap record. Nah, hari ini Bodia sudah siap. Kita akan bahas tentang perkembangan teknologi komunikasi dari masa ke masa. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat dimulai, berdoa selesai. Ini udah ada banyak sekali gambar-gambar. Ada gambar HP, ada gambar sosial media. Karena itu bahasan kita hari ini, oke? Oke. Kemarin Budia memberi soal, sebutkan teknologi lagi. Sebutkan alat komunikasi tradisional, berarti yang zaman dahulu ya. Ada yang namanya daun lontar. Aduh, pulpennya salah. Ink colornya ini aja. Oke. Surat daun lontar. Surat daun lontar itu surat lontar gitu aja ya. Itu digunakan pada masa kerajaan Hindu Buddha. Eksisnya. Dan daun lontar yang bentuknya seperti papan kecil-kecil ini itu sebelumnya berbentuk seperti ini, yang dimana berarti sebelum digunakan itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering baru bisa digunakan untuk surat menyurat. Oke, ini salah satu bentuk bukti sejarah yang yang digunakan pada para arkeolog, membuktikan bahwa ternyata yang namanya sejarah surat menyurat itu ada. Kemudian surat ini ini adalah sejarah pertama persuratan. Sebenarnya sih banyak sejarahnya, tapi yang umum aja ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kemarin juga sebenarnya kayaknya nggak banyak yang menjawab surat pos. Nah, surat pos ini berarti otomatis kalian menggunakan jasa Pos Indonesia. Nah, kalau kalian mau mengirim surat seperti ini, jasa yang digunakan adalah Pos Indonesia. Oke. Nah, surat pos bisa terkirim kalau ada yang namanya perangko. Perangko tuh yang mana? Perangko tuh yang ada di pojok ini. Nah, wujudnya tuh banyak, biasanya ada berapa edisi. Edisi satwa, edisi fauna, zaman dulu ya. Kayaknya sekarang masih ada, tapi tidak terlalu banyak. Kenapa harus ada perangko? Perangko itu fungsinya adalah bukti pembayaran sah ketika menggunakan jasa Pos Indonesia ini. Oke. Jadi harus ada yang namanya perangko. Jadi kalau kalian nulis surat banyak-banyak, tebel-tebel, dimasukin ke perangko lagi ke amplop, tapi tidak ada yang namanya perangko, suratnya tidak bisa terkirim. Surat tidak terkirim. Next. Ini zaman kedua, kemodernan yang kedua. Yang selanjutnya, alat komunikasi tradisional yang selanjutnya adalah, ini merpati pos. Kemarin juga ada yang jawab tentang merpati pos. Merpati pos. Oke, merpati pos itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi merpatinya ini harus dilatih dan tidak sembarang jenis merpati. Ada beberapa jenis merpati yang khusus dilatih untuk mengirimkan surat, tapi ini biasanya zaman dahulu juga. Sekarang masih ada tapi tidak banyak juga mungkin. Nah, ciri merpati pos itu biasanya bagian kakinya ada nomor khususnya. Nomor khususnya ini. Nah, bagian nomor kakinya ini itu sebagai tanda bahwasanya ini adalah merpati pos. Biasanya surat posnya itu berbentuk kecil gulungan seperti ini saja, jadi tidak berbentuk perangko seperti yang tidak berbentuk amplop seperti yang di slide sebelumnya. Nah, tidak seperti ini. Jadi suratnya hanya digulung secara kecil. Kecil. Biasanya dimasukkan di sini ataupun di sini ada plat kecil gitu. Oke. Next,
Nah, ini zaman yang ketiga. Ini adalah zaman dimana kemodernan itu sudah. Nih, ini udah kasih nama judulnya alat komunikasi modern tradisional. Kenapa sih tradisional? Karena ini dari handphone, dari segi layar handphonenya itu juga masih sangat-sangat jadul sekali. Oke, kita bahas dulu. Ini handphone pertama itu warna layar hijau, font hitam, no stiker, tidak ada yang namanya stiker seperti zaman sekarang, no stiker, no emoji, tidak ada emoji. Nah, ini dulu ini namanya pesan bergambar. Aduh, nih tulisannya jangan bengong, izin ma'aquluk. Buat intermezzo ya. Jadi dulu nih dia pernah ngalamin ini, tapi nggak kayak gini pesan bergambarnya. Nah, ketika udah punya handphone, otomatis harus punya yang namanya nomor pribadi. Nomor pribadi itu didapat dengan cara membeli kartu perdana dari berbagai provider. Provider itu apa? Provider itu, ini misalnya contohnya ada Indosat, ada Simpati, ada Axis, ada Smartfren. Itu yang namanya provider. Nah, dulu Simpati jangan lupa. Dulu, ini Budi hapus dulu. Provider zaman dulu itu harganya bisa mencapai dari 100.000 sampai jutaan. Kok bisa Bu dia? Sekarang aja harganya cuma 5.000. Nah, dulu itu provider sangat langka. Jadi ini adalah barang yang sangat mahal zaman dulu karena belum banyak yang punya handphone. HP belum banyak yang punya. Makanya ini dulu harganya mahal. Nah, kenapa bisa sampai harganya jutaan? Karena nomornya cantik. Cantik dari mana Bu dia? Nah, misalnya gini. Kok ini? Nomor cantik, misalnya harganya 500.000. Ini misalnya ini nomor dulu zaman dulu ada yang namanya Mentari ya. Misalnya 081 578 888 880 misalnya seperti ini. Nah, zaman dulu orang percaya angka 8 ini adalah angka yang membawa hoki atau keberuntungan. Makanya disebut dengan nomor cantik. Ada nomor hoki atau nomor keberuntungan. Semakin sering angkanya diulang, itu semakin cantik nomornya dan semakin mahal. Jadi beruntunglah kalian yang lahir di generasi milenial itu mendapatkan punya nomor itu dengan harga yang cukup terjangkau. Oke? Ini udah, ini alat komunikasi modern tradisional ya. Kita lanjut. Nah, ini kita sudah masuk ke alat komunikasi modern yang selanjutnya. Aduh, ini kok bolong handphonenya. Oke. Nah, berawal dari handphone ini namanya Symbian. Nama ininya ya, apa namanya? Perangkatnya. Nah, dulu ada yang namanya BlackBerry. Handphone BlackBerry itu zaman dulu adalah handphone yang ada di kalangan elit. Nah, dulu nih yang pertama kali pencetus chattingan itu adalah aplikasi BlackBerry. Nanti BBM aku ya. Nah, BlackBerry Messenger, BlackBerry Messenger. Nah, ini dulu aplikasi ini pun juga hanya ada di handphone ini aja. Jadi yang bisa BBM-an hanya yang pakai handphone BlackBerry saja. Handphone Nokia, handphone Samsung itu tidak bisa. Nah, seiring berkembangnya waktu, zaman berkembang, BBM, BlackBerry Messenger ya, nama aplikasinya ya, BBM bisa dipakai di handphone Android. Apa itu handphone Android? Handphone Android itu ya yang ini, yang sekarang kita kenal dengan smartphone atau handphone layar sentuh. Tidak merujuk ke handphone merek tertentu ya. Ada Samsung, ada Nokia pun sekarang sudah ada yang touchscreen, ada ada Xiaomi, ada Redmi, ada Oppo, ada Vivo. Semuanya itu berbasis Android sistemnya. Nah, dulu ini BBM masih ada, tapi
Tapi setelah itu digusur dengan WhatsApp, WA. Nih WA ada kan, BBM udah nggak aktif, makanya BBM sudah kukut alias collapse atau sudah tidak dipakai lagi. Seperti itu. Nah, dulu pun yang namanya social media chatting itu ada yang namanya Line juga, ada yang namanya Kakao Talk. Ini basisnya dari Korea yang ini. Line sama Kakao Talk ini. Itu dulu pakai ini. Nah, inilah pencetus dua aplikasi ini pencetus stiker. Dulu yang namanya stiker itu hanya ada di Line dan Kakao Talk. Seiring berkembangnya waktu, BBM pun mengadakan yang namanya stiker. Nah, setelah BBM collapse tadi, WhatsApp. Nah, WhatsApp sekarang sebenarnya udah banyak kan. Itu karena apa? Pencetusnya ini dulu, Line sama Kakao Talk. Itu ya. Biar kalian tahu sejarahnya seperti apa. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya, ini mau dihapus dulu. Aduh. Ada yang namanya email. Apa itu email? Email itu adalah elektronik mail, atau bahasa Indonesianya adalah surat elektronik. Harus tahu ininya ya, kepanjangannya ya, jangan sampai nggak tahu. Oke, email itu yang pertama kali pencetusnya adalah Yahoo. Ini Yahoo, ini yang pertama. Yahoo. Tapi karena ada beberapa alasan, dulu tuh ketika pengguna Yahoo itu banyak mengeluh karena banyaknya virus yang masuk, maka dari itu Gmail sekarang yang menguasai. Jadi setiap orang sekarang yang punya handphone smartphone itu harus punya yang namanya Gmail atau email. Rata-rata pengguna email menggunakan Gmail yang dikelola oleh Google. Ini di handphone kalian kalau ada lombong lagi logo seperti ini, berarti harus terkoneksi dengan Gmailnya. Oke? Itu sejarah perkomunikasian yang berbasis tulis. Jadi menggunakan yang pertama ada SMS. Oh ya, balik lagi sebentar. Dulu itu SMS itu harganya berapa nak? Kalau kalian tahu SMS per kirim itu ada yang 250, ada yang sampai 500 perak ya, bukan 500.000, tapi Rp 500 rupiah. Ada yang 50 perak, tapi terbatas nak, cuma sampai beberapa kata saja. Maka dari itu sekarang kita beralih ke chatting seperti ini menggunakan, nah ini ada WhatsApp, ada Line masih ada Gmail juga. Tapi kalau Gmail itu, email itu biasanya untuk yang lebih formal. Kalau kalian melamar kerjaan biasanya menggunakan email juga, gitu ya. Next, nah kita akan bahas tentang social media yang ada di handphone kalian. Kita bahas dulu yang pertama. Oke. Nih dari lambangnya pasti kan udah tahu ini adalah Facebook. Ini namanya. Yang kedua nih Pinterest. Ini juga gak asing nih. Yang ketiga YouTube. Yang keempat ada Instagram. Ini kan pasti nggak tahu ini namanya apa. Dia nomornya dulu ya. Namanya di mana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Yang kelima ini namanya adalah link link. Dia lupa bacanya apa, tapi tulisan seperti ini. Nanti udah jelaskan ya. Nah, ini udah nggak asing nih. WA. Ya ada Twitter. Ini ada Snapchat. Ini ada Google Plus. Ini tambahnya dibacanya plus ya. Ya ada TikTok. Anak TikTok mana suaranya? Oh nggak ada. Oke. Telegram. Oke, Budi akan bahas satu persatu. Facebook ini Budi SMP udah ada. Nah, Facebook ini biasanya untuk kita bikin status atau posting foto, seperti itu fungsinya. Pinterest ini biasanya adalah digunakan untuk mencari foto dengan resolusi yang baik, resolusi bagus. Jadi biasanya atau mencari inspirasi tertentu itu biasanya kebanyakan orang-orang menggunakan Pinterest. YouTube ini adalah sosial media yang berbasis video.
di mana beberapa konten kreator membuat video itu membuat berbagai jenis video untuk hiburan atau untuk entertainment. Oke. Kemudian Instagram ini fungsinya lebih untuk posting foto saja dan menggunakan caption. Nah ini link ID ini digunakan untuk melamar pekerjaan. Jadi di link ID ini nanti ditulis kalian riwayat belajarnya dari mana, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, pernah kerja di mana, itu dirangkum di sini. Kalau kalian punya ini dia juga punya. Ini untuk apa? Untuk melamar kerjaan. Karena apa? Beberapa perusahaan itu malah mencari pekerja itu melalui ini. Jadi dilihat riwayatnya, dulu lulusan mana, nilainya berapa, seperti itu. Oke, kemudian WhatsApp. WhatsApp ini adalah penggusur BBM. Jadi ini aplikasi chatting yang paling banyak penggunanya di dunia. Twitter ini tuh berbasis teks saja. Jadi kalau zaman dulu Twitter itu hanya digunakan untuk posting status. Kayak kita ngerasain apa, aduh aku lagi ini nih, lagi apa gitu, biasanya menggunakan Twitter. Tapi sekarang Twitter juga sebagai media yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi menggunakan hashtag. Jadi kalau kalian punya Twitter, gunakan hashtag atau tanda kaca pembesar ini. Tanda kaca pembesar di Twitter itu fungsinya untuk mencari tahu apa. Jadi tanda kaca pembesar itu di Twitter gunanya untuk mencari tahu apa sih yang lagi ramai dibicarakan di dunia melalui ini. Kaca pembesar, biar kita bisa tahu, oh ternyata di dunia yang trending di dunia itu lagi ngomongin apa sih, oh ternyata lagi ngomongin K-pop misalnya. Snapchat itu hanya untuk foto aja, nanti ada cari lagi. Google Plus itu juga, ini dia bukan pengguna aktif sih kalau Google Plus, tapi hampir sama kayak ini kayak WhatsApp atau kayak Snapchat ya, kayaknya hampir sama deh. TikTok ini juga, ini sebenarnya kita kayak YouTube, seperti YouTube tapi dengan durasi pendek. Telegram itu juga saingannya WhatsApp, tapi bedanya Telegram itu pengguna dicari tanpa nomor. Bisa juga menggunakan nama aja gitu. Jadi misalnya kalian ngetik di Telegram itu random, nanti kalian bisa temenan sama orang itu. Nah, ada sejarah berikutnya. Oke. Kalian tahu yang namanya story di sosial media atau di Instagram atau di WhatsApp, di Facebook, di YouTube pun sekarang ada. Itu pencetus pertama kali itu adalah Snapchat. Ini Snapchat itu adalah pencetus pertama kali story. Kemudian yang kedua baru disusul Instagram. Yang ketiga baru ada WA, yang ketiga baru ada Facebook, keempat. Nah, yang selanjutnya ada kelima ini ada YouTube. Twitter pun sekarang ada. Nah, jadi pencetus pertama kali story itu adalah Snapchat. Jadi yang bilang, kan yang pertama kali bikin Instagram. Oh, salah. Yang pertama kali bikin adalah Snapchat. Next. Nah, kemarin di video yang hari Senin itu ada bagian yang membahas tentang cara menghitung keliling. Keliling adalah jumlah sisi. Jadi setiap ini tuh kita hitung. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Coba kita hitung. Ini kelilingnya berapa? Ditulis dulu. K sama dengan, dihitung nih, ruasnya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ternyata kelilingnya ada 15 persegi satuan. Begitu cara ngitungnya. Kalau common luas kan kalian hitung kotak-kotaknya ini, segitiganya juga dihitung. Tapi kalau keliling tidak menghitung kotak-kotaknya, tapi menghitung ruasnya yang di luar ini. Ini ada berapa ruas nih? Gitu ya. Next kita coba lagi. Ini ada bangun, oh kayak diamond ini ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa kelilingnya. K sama dengan, kita hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 persegi satuan. Oke.
Sampai sini jelas atau belum? Ini adalah satu contohnya. Ya, kita contoh lagi ya. Kita hitung lagi nih. K sama dengan, dihitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 satuan persegi atau persegi satuan juga boleh. Dihapus dulu coba sebentar. Oke. Yang dihitung tuh ininya loh. Nah ini ruasnya ini ada berapa ruas nih? Ada nih, satu ruas pertama, ini ruas yang kedua, ruas ketiga, ruas keempat, ruas kelima, ruas keenam, dan seterusnya. Yang dihitung itunya ya nak. Jadi satuannya adalah persegi satuan. Begitu. Next. Oh, ada soal. Jadi silahkan hitung. Soalnya adalah hitung keliling bangun berikut. Ini bangun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nanti Bu Diah kirim fotonya di WhatsApp atau kalian bisa screenshot video ini dulu untuk dapetin soalnya. Oke, jangan lupa isi presensi dengan mengisi kolom komentar dengan nama kalian dan nomor presensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.